Halo trader di seluruh Indonesia, selamat datang di tutorial caranya membuat EA Robot Forex untuk trading di Gold XAU USD. Nah, nanti EA-nya ya, kalau dijalankan, nah nanti akan melakukan dua transaksi sekaligus, yaitu transaksi buy dan transaksi sell. Nah, biasanya kalau trading manual untuk melakukan transaksi buy dan transaksi sell itu kan seperti ini ya misalkan. Nah, ini kan MetaTrader 4 dengan grafik forex XAUUSD atau gold. Nah, nanti EA-nya kalau dipasang di grafik forex ini, EA-nya akan melakukan transaksi seperti ini. Nah, transaksi yang pertama buy, lotnya 0.10. Nah, setelah melakukan buy, EA-nya langsung melakukan transaksi forex sell. Lotnya juga 0.10. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti EA-nya dipasang di grafik forex AUUSD atau gold, nanti EA-nya langsung melakukan OP buy dan OP sell, lotnya masing-masing 0.10 untuk buy dan untuk sell tanpa dipasang SL dan TP-nya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin bisa membuat EA Robot Forex untuk trading di Pair Gold, tonton video ini sampai selesai. Langsung saja saya mulai panduannya untuk membuat EA tersebut. Nah, ini ya. Klik menu MetaQuote Language Editor. Kemudian terbuka halaman Meta Editor. Klik New. Nah, biarkan yang tercentang lingkaran Expert Episode. Klik Next. Kemudian kolom name ini tambahkan nama EA-nya. Misalkan nama EA-nya Robot Gold XAU USD. Nah, kolom author ini isi dengan nama Anda. Nah, misalkan namanya adalah Nur Hadi. Kemudian kolom link ini kalau Anda tidak punya website, boleh Anda kosongkan seperti ini. Kemudian klik Next. Tapi kalau Anda punya website, ketikkan URL website Anda. Kemudian klik Next. Kemudian klik Next, kemudian klik Finish. Nah, ini terbuka lembar kerja halaman Meta Editor. Tampilannya tidak begitu luas, harus dibuat luas. Untuk memperluas tampilan lembar kerja halaman Meta Editor, tutup kolom navigator ini. Nah, kemudian klik tombol Makimise ini. Nah, halaman lembar kerjanya sudah terbuka lebar, membuat Anda lebih leluasa untuk menulis atau mengetikkan coding, script, atau sintak MGL4 untuk membuat EA Robot Forex. Bagi pemula atau bagi yang masih gaptek bahasa pemrograman MGL4, melihat halaman Meta Editor seperti ini, pastinya bingung. Apakah arti tulisan yang ada di halaman Meta Editor ini? Tidak usah bingung. Kalau bingung, harap maklum karena masih proses belajar. Yang penting, contoh saja coding apa yang saya ketik. Nanti Anda pasti bisa membuat EA untuk trading di gold. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe ya, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan juga selalu eksis. Selain itu, dengan klik subscribe, Anda sudah berlangganan gratis video tutorial belajar membuat robot forex dari channel ini. Nah, saya lanjutkan untuk menulis coding EA Gold-nya. Menulis codingnya itu yang pertama di sini ya. Nah, di baris 9 ini. Nah, ini codingnya yaitu untuk membuat variabel lot. Nah, ketikkan saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tutorialnya saya buat agak pelan agar Anda punya waktu atau kesempatan yang banyak untuk mencontoh codingnya. Nah, ini lot. Lot ini berlaku untuk lot transaksi buy dan transaksi sell. Lotnya sebesar 0.1. Boleh juga ditulis seperti ini ya, 0.1. Ini maksudnya titik ini koma. Nah, ini kan ditulis double ya teman-teman. Ini tipe data karena angka lotnya ini boleh diisi dengan bilangan koma atau bilangan pecahan atau bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat misalkan lotnya 1 seperti ini. Tapi ini saya pilih 0.1. Kemudian yang extend ini ditulis di sini supaya nanti kolom lot ini itu muncul di parameter input EA Robot Gold Anda. Nah, ini mengetikkan codingnya kan baru satu baris. Kalau Anda masih pemula, sebaiknya dikompil dulu. Nah, tujuannya baru mengetik coding sedikit, kemudian dikompil, supaya nanti kalau ada error, Anda itu gampang untuk memperbaikinya. Nah, ini tidak ada error. Nah, berarti EA-nya ini sudah jadi, tapi berupa kolom inputnya aja. Nah, untuk melihat EA-nya yang sudah jadi, buka MetaTrader 4-nya. Caranya klik menu tool ini ya. Kemudian klik trading terminal. Nah, ini transaksinya saya close saja ya teman-teman. Nah, saya close saja karena meta editornya akan saya pakai untuk melihat EA-nya.
Nah, EA yang barusan tadi dibuat, nah ini ya teman-teman. Lihatnya di sini, namanya tadi nih, robot golf ini. Nah, kita pasang ke GraphicWreck XAUUSD H1 ini. Usahakan time frame-nya H1 ya teman-teman. Klik kanan, klik attach to chart. Nah, kemudian klik common, klik kotak allow lab trading. Ini harus dicentang. Kalau tidak dicentang, EA-nya tidak akan melakukan transaksi. Kemudian klik input. Nah, ini maksudnya lotnya muncul di kolom input tuh ini. Nah, kalau sudah, klik ini. Oke. Nah, ini EA-nya sudah terpasang di GraphicWreck XAUUSD. Tandanya EA-nya sudah terpasang. Itu ini ya teman-teman. Nah, di pojok kanan, nah ini muncul tulisan nama robot golf XAUUSD. Nah, ini ya, muncul tulisannya nama EA-nya. Nah, ini EA-nya kalau dijalankan, maksudnya menu auto trading ini diklik dan ini berubah menjadi hijau. Nah, seperti ini, EA-nya itu belum bisa melakukan transaksi forex. Nah, ini ya, belum bisa melakukan transaksi forex. Nah, di sini belum ada transaksi buy dan sell karena ini coding MGL4 yang saya tulis baru variabel untuk lotnya. Nah, supaya EA-nya bisa melakukan transaksi forex B, misalkan transaksi forex B dulu ya. Nah, harus dituliskan sintak order send tipe B. Nah, tempatnya menulis untuk order send tipe B. Nah, itu scroll halaman meta editornya ke bawah. Nah, menulisnya itu adalah di dalamnya body fungsi ontick ini. Ontick ini adalah pergerakan naik turunnya GraphicWreck XAUUSD. Nah, bodinya itu di sini. Nah, ini saya tuliskan sintak untuk transaksi B-nya. Nah, seperti ini template sintak untuk transaksi B EA Golf-nya. Silahkan dilihat, dicontoh, dan dipraktekkan dengan menuliskan coding ini secara manual. Nah, kalau sudah, di dalam kurung ini ada parameternya ya teman-teman. Parameternya seperti ini, simbol. Nah, ini GraphicWreck-nya, yaitu GraphicWreck-nya XAUUSD. Kemudian setelah simbol, tipe transaksinya, yaitu OPB. Nah, dipilih yang OP_B. Kemudian lotnya 0.1. Nah, di atas kan sudah dibuat variabel. Nah, 0.1 ini diganti nama variabelnya yaitu lot. Nah, ini maksudnya nama variabelnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah lotnya yaitu price, yaitu ketika Anda melakukan transaksi B, Anda dikasih harga as. Kalau transaksi sell, Anda dikasih harga bid. Setelah price-nya yaitu slim pick-nya ditulis 4. Slim pick itu begini, toleransi harga meleset tapi EA-nya tetap melakukan eksekusi B. Misalkan harga bulk itu 1.700 ya. Tapi begitu Anda klik tombol new order, harganya sudah naik berubah menjadi 1.704. Maka EA-nya tetap akan melakukan transaksi B. Nah, setelah slim pick-nya yaitu stop loss-nya. Stop loss-nya ditulis 0, ini artinya tidak dipasang stop loss. Kemudian TP-nya juga 0, artinya tidak dipasang TP. Nah, setelah TP yaitu tag, yaitu ketika EA-nya melakukan transaksi B, EA-nya itu di kolom komen muncul tulisan EA sukses B. Nah, seperti ini. Setelah komennya itu adalah magic-nya. Magic-nya misalkan 100. Anda boleh 200, boleh menuliskan dengan 300. Untuk angka magic bebas. Setelah magic, expirednya 0, tidak ada. Kemudian green. Nah, green ini adalah warna panah yang muncul di GraphicWreck setelah EA-nya melakukan transaksi B. Nah, ini saya compile ya teman-teman. Nah, perhatikan di pojok kiri bawah. Nah, tidak ada error, 0 warning. Nah, ini EA-nya sudah bisa melakukan transaksi forex B, tapi transaksinya nanti masih berulang-ulang, sehingga transaksinya yang dieksekusi itu tidak hanya satu, tetapi banyak sekali. Supaya EA-nya ini hanya melakukan transaksi satu kali, nah ini sintak transaksi B ini diubah menjadi fungsi. Nah, caranya dengan menuliskan coding di bawah ini. Nah, tulis saja ya teman-teman coding yang saya ketikkan ini. Nanti mudah-mudahan Anda juga berhasil mengkompilnya, tidak ada error. Nah, ini ya teman-teman, sintak transaksi B ini dipindah di dalam bodinya fungsi OPB ini. Nah, seperti ini. Kemudian fungsi OPB ini dipanggil dengan menuliskan nama fungsinya. Nah, jangan lupa ditambahi kurung buka, kurung tutup, titik koma. Terus klik compile. Nah, dilihat di GraphicWreck. Nah, ini EA-nya sudah melakukan transaksi banyak sekali. Nah, ini saya nonaktifkan menu auto tradingnya. Nah, ini saya close semua transaksinya. Nah, ini transaksinya sudah saya close semua. Nah,
ini saya klik menu auto trading. Maka nanti EA-nya akan melakukan transaksi forex buy, di mana panah yang muncul di sini berwarna hijau. Nah, EA-nya sudah melakukan transaksi buy. Oh, ini transaksinya masih banyak. Ini codingnya ada yang salah. Nah, saya klik auto tradingnya lagi. Saya perbaiki codingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, waktu saya menuliskan ini tadi, if order total kurang dari 1, tadi belum saya compile. Nah, ini saya compile-nya dulu. Nah, ini tidak ada error. Nah, ini EA-nya saya coba lagi, tapi sebelumnya ini saya close semua. Nah, saya klik menu auto trading. Seharusnya nanti transaksinya hanya 1 kali saja. Nah, sudah ya teman-teman, EA Bulb-nya hanya melakukan transaksi forex buy. Nah, untuk menambahkan transaksi forex sell, nah harus menuliskan coding untuk sintak transaksi sell. Nah, menulisnya di sini. Nah, di baris paling bawah ini. Nah, di sini. Anda tulis secara manual ya teman-teman, jangan menirukan saya dengan mengcopy paste ini. Karena kalau Anda ikut-ikutan mengcopy paste, apalagi Anda baru proses belajar bahasa pemrograman MPL4, Anda nanti tidak terbiasa. Kalau tidak, maksudnya tidak terbiasa menulis coding MPL4. Kalau tidak terbiasa, nanti proses menguasai bahasa pemrograman MPL4-nya juga lama. Nah, ini saya ubah menjadi fungsi sell, supaya EA-nya selain bisa melakukan transaksi buy, juga bisa melakukan transaksi sell. Nah, ketik saja apa yang saya tulis ya teman-teman. Nah, sudah selesai sintak transaksi selnya saya tulis ini. Ini sintak transaksi selnya. Sedangkan kalau ini itu fungsi OP sell. Nah, bandingkan dengan fungsi OP buy ini ya teman-teman. Nah, bandingkan yang ini. Nah, lihat, enggak apa-apa, saya kasih waktu. Nah, kalau sudah, nah ini teman-teman. Fungsi OP sell-nya ini supaya nanti EA-nya bisa melakukan transaksi sell juga dipanggil di sini. Yaitu untuk memanggilnya dengan menuliskan nama fungsinya OP sell, nah, dalam kurung tutup kurung terus titik koma. Nah, EA Bulb ini saya klik compile ya teman-teman. Nah, di pojok kiri bawah tidak ada error. Nah, ini saya jalankan. Nah, sebelumnya menu auto trading saya nonaktifkan, kemudian transaksi buy-nya ini saya close. Nah, ini saya klik menu auto trading. Nah, EA-nya hanya bisa melakukan transaksi buy saja, tidak bisa langsung melakukan transaksi sell. Nah, supaya EA-nya ini bisa langsung melakukan transaksi buy dan sell harus ditambahkan coding lagi. Nah, ini menu auto trading saya nonaktifkan dulu aja, transaksi buy-nya saya close. Nah, ditambahkan coding seperti ini ya teman-teman di sini. Nah, coding ini itu kegunaannya supaya EA-nya itu bisa melakukan transaksi buy dan sell. Nah, dicontoh saja ya teman-teman coding yang saya tulis. Nah, Anda praktekkan dengan menulis secara manual. Yang saya ketik ini adalah sintak looping ya teman-teman. Nah, kalau Anda tidak paham sintak looping ini tidak apa-apalah. Apalagi Anda masih proses baru belajar. Nah, kalau yang saya ketikkan ini adalah sintak order select. Diketik saja ya teman-teman pokoknya. Nanti kalau mengetiknya itu sama dengan yang saya tulis, nah Anda compile pastinya tidak ada error. Tutorial ini spesial untuk pemula ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah merasa tidak pemula, nah harap maklum ya. Nah, kemudian setelah sintak order select, nah ini saya tulis lagi seperti ini. Ini setelah diseleksi ditemukan ya bahwa di grafik forex itu ada ini transaksi yang aktif. Nah, transaksi yang aktif itu sama dengan grafik forex yang terbuka. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, lihat teman-teman. Nah, ini ya coding tambahannya tadi. Silahkan dilihat, kemudian ditulis. Nah, masih ada coding tambahan lagi di sini. Nah, ini saya klik compile ya teman-teman. Lihat di pojok kiri bawah. Nah, ini ada error teman-teman. Bagus sekali dalam membuat tutorial ada errornya. Nah, ini saya kasih tahu cara memperbaiki errornya. Cara memperbaiki errornya yaitu klik ini. Tulisan undeclared identifier ini diklik. Nah, kursornya lari ke ini baris 38 ini ya. I ini. Nah, berarti ini kurang benar. Nah, ini harus dibenarkan dulu atau dikoreksi dulu. Perhatikan ya teman-teman cara memperbaiki coding MGL4 yang error. Nah, ini kan diklik tadi ya, kursornya kan lari ke sini. Nah, kadang kursornya lari ke sini, tapi errornya ada di atasnya. Di atasnya itu bisa di sini atau di sini. Nah, errornya itu ini ya teman-teman. Ini angka 1 ya yang saya tulis ini seharusnya huruf I. Nah, I itu maksudnya indeks kalau biasanya itu ya. Klik compile. Nah, masih ada error. Diklik lagi tulisan ini. Undeclared identifier. Nah, kursornya lari ke sini lagi. Nah, errornya bisa di atasnya sini. Nah, misalkan ini kan belum ada value-nya, itu ditambah angka 0. Klik lagi compile. Nah, errornya sudah hilang, tapi masih ada satu warning, yaitu expression has to effect. Nah, cara memperbaikinya, klik ini ya, cara memperbaikinya. Nah, ini. Nah, ini seharusnya sama dengannya 1 saja. Kemudian yang sama dengannya 2, itu yang bawahnya ini. Jadi, kalau Anda mengetikkan coding MGL4 itu ada error, itu biasanya itu karena yang Anda ketikkan itu kurang hurufnya atau tanda petiknya itu salah tempat mengetiknya. Nah, ini saya klik compile. Nah, sudah tidak ada error ya teman-teman. Nah, coding tambahan tadi ini ya. Nah, ini juga dengan ini. Nah, sekarang EA-nya saya jalankan. Bisakah EA-nya melakukan transaksi korek, OPB dan OP Sell? Klik menu auto trading. Nah, EA-nya masih melakukan transaksi B saja. Nah, ini perlu diperbaiki lagi codingnya. Caranya kembali lagi ke halaman meta editor. Nah, ini ya teman-teman, di sini barangkali kurang coding seperti ini. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini saya klik compile lagi. Tidak ada error, tidak ada warning. Nah, ini menu auto trading saya nonaktifkan dulu, kemudian ini saya close. Nah, ini saya aktifkan lagi auto tradingnya, menunya. Coba bisa melakukan OPB dan OP Sell tidak. Nah, ini sudah saya aktifkan ya teman-teman. Nah, EA-nya belum bisa melakukan transaksi sell. Nah, codingnya masih ada yang salah, saya perbaiki lagi. Nah, cara memperbaikinya yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, coding baris 53 ini saya nonaktifkan sama baris 54 sama baris 57 ini. Kemudian ini juga saya nonaktifkan baris 62, 63 sama 66. Nah, ini saya klik compile. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Nah, ini Anda perhatikan codingnya. Kemudian EA-nya saya jalankan. Nah, ini seharusnya nanti EA-nya melakukan transaksi B dan transaksi sell. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. EA-nya begitu menu auto tradingnya diaktifkan langsung melakukan OPB dan OP Sell. Kalau ada pertanyaan seputar coding, sintak atau script dalam membuat EA Golf ini, misalkan Anda kesulitan ya, sudah menulis tapi setelah Anda klik compile masih ada error. Nah, Anda silahkan tanyakan dengan menuliskan di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, dengan senang hati nanti saya akan menjawabnya. Kalau Anda suka video ini, klik like ya teman-teman. Dan supaya video ini lebih banyak, lebih bermanfaat bagi banyak orang lain, share atau bagikan video ini ke orang-orang lain tersebut atau ke teman-teman Anda lewat WA atau status FB Anda. Dengan membagikan tutorial itu, Anda akan mendapatkan ini ya teman-teman, berkah. Nah, sama seperti saya membuat tutorial ini, kalau Anda setelah melihat tutorial ini Anda bisa mempraktekannya dan juga berhasil, nah saya juga senang karena bisa membantu trader di seluruh Indonesia bisa membuat EA Robot Flag, baik itu trader yang masih gaptek bahasa pemrograman MGL4 atau yang sudah tidak gaptek. Terima kasih ya teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sukses, selamat belajar membuat EA Golf, semoga Anda sukses. Oh ya teman-teman, ini saya kasih tahu ya cara close-nya EA ini. EA ini kan transaksinya B dan sell. Nah, ini boleh di ini ya teman, diintervensi. Misalkan nanti kalau grafik kureknya ini naik ya. Ini yang B ini bisa Anda close misalkan begini. Nah,
Kemudian EA-nya tidak akan melakukan transaksi forex buy lagi sebelum sell-nya ini Anda close. Begitu sell-nya ini Anda close, nanti EA-nya otomatis akan melakukan transaksi buy dan sell lagi. Nah, jadi EA-nya ini seperti melakukan strategi trading forex hedging. Nah, dan ini teman-teman ada tambahan lagi, kalau Anda ingin tahu caranya melepaskan ini ya, transaksi buy atau sell untuk teknik hedging supaya hasilnya profitable itu bagaimana. Nah, silahkan Anda juga tanyakan pada saya dengan menuliskan di kolom komentar ini. Nanti saya akan menjawabnya juga. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini sampai selesai.